Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdul Ghafur. Dalam kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang dibimbing oleh Dr. Hasani, mata kuliah studi naskah. Dalam hal ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang Kitabul Al-Aqdiyah. Apa itu Kitabul Al-Aqdiyah? Kitab yang menjelaskan tentang pengadilan. Dalam kitab Syarhun Nawawi. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang Al-Aqdiyah, alangkah baiknya kita mengetahui siapa itu Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Syarhun Nawawi. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, di mana sebuah kampung daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di Katatib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi melihat bahwasannya Imam Nawawi dipaksa oleh teman-temannya untuk bermain. Namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. An-Nawawi tinggal di Nawah hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, ia mulai rihlah thalabul ilminya di Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun menggauli teman-teman yang lain. Ia berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan, kalimat yang sulit, maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah dalam waktunya. Di antara syekh beliau adalah Abdul Baqa An-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, dan Abdul Farad Ibn Qadamah Al-Maqdisi, dan lain sebagainya. Dan di antara murid beliau, Ibn Al-Artash Al-Syafi'i, Abul Hajar Al-Mizzi, Ibnu Naqiq Asy-Syafi'i, Abul Abbas Isbili, dan Ibnu Abdul Hadi. Pada tahun 651 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan. Lalu kembali ke Damaskus. Pada tahun 665 Hijriah, ia mengajar di Darul Hadis Asy-Syarafiyah, Damaskus, dan menolak untuk mengambil gaji. Beliau digelari dengan Al-Muhyiddin, yang menghidupkan agama, dan membenci gelar ini karena tawaduk beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkan sehingga menjadi hujjah atau orang-orang yang meremehkan atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, warok, dan bertakwa. Beliau sederhana, qanaah, dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan, sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa. Oke, secara singkat saya sudah jelaskan siapa itu Imam Nawawi, siapa pengarang kitab Syarhun Nawawi. Untuk melanjuti ke pembahasan yang inti, yakni tentang Al-Aqdiyah, pengadilan. Dalam tafsir hadis 4445 sampai 4446, Az-Zuhri mengatakan, kata al-qada pada dasarnya berarti memutus sesuatu dan menyelesaikan darinya. Dengan demikian, qada berarti memutuskan hukum. Hak ini adalah yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israil, yang artinya dan kami tetapkan bani Israil. Yang mana seorang dinamakan al-qadi atau hakim karena adalah pemutus perkara dan dialah yang menjalankan hukum-hukum Allah dan menerapkannya. Dengan demikian, memutuskan berarti mewajibkan atau karena ia wajib menghukum pada orang-orang yang berhak untuk dikenai hukuman. Dan hakim dinamakan demikian karena ia yang menghalangi kezaliman dari pelaku zalim. Dikatakan dalam sebuah kaidah, hakamtu ar-rajula wa hakamtuhu idza mana'tuhu. Artinya, aku memutuskan perkara orang dan menyelesaikannya. Dinamakan hikmah ad-dabbah karena larangan menaiki kepala. Dan kata hikmah disebut hikmah karena melarang jiwa menturutkan hawa nafsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia diberi atas tuntutannya, tentu manusia dengan mudah akan mengangkat darah dan harta benda orang lain. Akan tetapi orang yang digugat terdakwa haruslah menolak dengan sumpah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasul memutuskan sebuah perkara dengan
sumpah atas apa yang dituduh atau yang terdakwa. Bab 1 tentang sumpah atas terdakwa. Yang dimana tadi saya sudah jelaskan bahwasannya Az-Zuhri itu sudah mengatakan tentang orang-orang yang terdakwa bersumpah. Yang telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Abu Dawud dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Nafi bin Umar Al-Jumahi dari Ibnu Abi Mulaikah dan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu'. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih, terdapat satu riwayat dari Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang hasan atau sahih. Dengan tambahan atas riwayat Ibnu Abbas dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberikan atas gugatan, tentu manusia akan menggugat darah dan harta orang lain. Akan tetapi yang menolak gugatan haruslah dengan sumpah. Hadis ini merupakan kaidah yang agung di dalam hukum syariat. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa klaim manusia tidak dapat diterima. Begitu hanya dengan dakwaan semata, namun haruslah dibuktikan dengan pengakuan dari yang tertuduh. Jika diminta sumpah dari yang tergugat atau yang tertuduh, maka hal itu dibolehkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengemukakan hikmah daripada pelanggaran sekedar mengklaim. Karena jika mencukupkan dengannya demikian, tentu manusia akan menggugat darah dan harta orang yang secara sepihak. Karena di dalam hadis ini juga terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan jumhur serta salaf dan khalaf dari umat ini bahwa sumpah itu ditunjukkan bagi setiap penggugat yang mengaku bahwasannya punya hak, baik ada hubungan antara penggugat dengan yang digugat ataupun tidak. Imam Malik dan mayoritas sahabatnya serta 7 pakar fikih kota Madinah bahwa sumpah berlaku hanya bagi 2 pihak yang bersertu dengan keduanya berhubungan agar jangan sampai orang-orang jahil meneror para pemilik karunia atau kelebihan dengan sumpah mereka yang berulang setiap harinya. Oleh karena itu disyariatkanlah adanya hubungan untuk menghilangkan nafsadat ini. Para ulama juga berselisih tentang arti dari hubungan adanya mengatakan saling kenal dan bermuamalah atau interaksi serta jadi hutang piutang dengan 1 saksi atau 2 saksi. Ada yang berpendapat juga cukupkan dengan adanya syubhat, tetapi ada yang berpendapat tuduhan atau gugatan tersebut pantas dan masuk akal untuk dilakukan oleh yang tergugat. Ada pula yang menyatakan bahwa hendaklah diperlakukan dengan wajar. Sedang dalil jumhur adalah hadis bab ini tidak ada dasar bagi persyaratan hubungan interaksi di dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun ijma' para ulama. Yang kedua, bab putusan dengan sumpah dan saksi. Apakah putusan itu boleh dengan sumpah atau saksi? Menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dan ulama Kufah, Asy-Sya'bi, Al-Hakam juga Al-Auzi, Al-Laits dan ulama Andalusia penganut mazhab Maliki bahwa tidak boleh memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah di dalam memutuskan hukum apapun. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama selain sumpah, penggugatan dalam urusan harta dan hal yang berhubungan dengannya, pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiqi, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan pakar fikih kota Madinah serta seluruh ulama Hijaz dan mayoritas ulama negeri kaum muslimin. Argumentasi mereka adalah banyaknya hadis di dalam masalah ini, riwayat Ali dan Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Jabir Abu Hurairah, Ammarah bin Hazm, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin As dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Para hafidz penghafal hadis berkata, hadis yang paling sahih di dalam bab ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abdibbar mengatakan tidak ada cacat pada satu sanadnya pun dan tidak ada perbedaan di antara pakar hadis tentang kesahihannya. Hadis riwayat Abu Hurairah, Jabir serta yang lainnya adalah hasan, wallahu a'lam bishawab. Maka sudah jelas tadi yang disebutkan bahwasannya yang telah dikatakan oleh Az-Zuhri bahwasanya Al-Qudab itu adalah sebagai orang yang memutuskan antara perselisihan dua pihak. Nah, memang sebuah jabatan ini atau profesi ini sebagai hakim adalah tidak mudah. Banyak para ulama itu sangat tidak mau ketika untuk dijadikan seorang hakim karena beban atau tanggung jawab ini sangatlah berat. Seperti contoh Ibnu Umar takut menjadi seorang hakim. Nah, padahal yang memerintah adalah Utsman bin Affan. Yang kedua, Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi seorang hakim. Karena apa? Yang diminta oleh. Karena apa? Mereka takut. Padahal mereka diperintah oleh Al-Mansur. Sehingga Abu Hanifah ini dipenjara oleh Khalifah Al-Ma'mun. Namun ditegaskan bahwasannya jabatan seorang hakim ini atau profesi sebagai hakim ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Sekian
dari amanah atau tugas yang diberikan oleh Dr. Hasani tentang menjelaskan Kitabul Aqdiyah dalam Syarhun Nawawi. Saya kira cukup kan? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.